Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Natal adalah sebuah peristiwa besar yang tidak biasa. Sebuah peristiwa di saat Allah dengan segala kuasanya yang tidak terbatas mengambil rupa manusia yang penuh keterbatasan untuk sebuah tujuan besar, yaitu menebus umat manusia yang berdosa. Dan dalam prosesnya, maka mau tidak mau harus terjadi hal-hal yang tidak biasa terjadi, yang membuat banyak orang sulit menerima dan mempercayainya. Maria dipilih Allah untuk mengandung bayi Yesus ketika masih perawan dan belum bersuami. Tentu bukan hal yang biasa, sangat rentan disalah mengerti, bahkan dicela. Bagaimana ia menyimpannya? Orang mengandung akan segera ketahuan. Bagaimana keluarganya dapat menerima keadaan ini? Mereka pasti dapat menganggap Maria terlihat baik dan saleh, tapi ternyata melakukan dosa besar. Namun Tuhan bekerja sedemikian rupa, bahkan terhadap Yusuf tunangannya. Ketika Allah telah mengaruniakan, ia juga akan menyertai. Maka salam malaikat ketika memberitahukan tentang kelahiran Yesus kepada Maria adalah, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Maria dikaruniai dan beroleh kasih karunia. Cara kerja Allah sungguh berbeda dengan cara kerja manusia. Kita sering menganggap orang yang dapat kasih karunia itu adalah orang yang menerima banyak berkat keberhasilan, berkat materi, dan baik hidupnya. Ini juga berkat Tuhan. Namun Maria yang dikaruniai dan beroleh kasih karunia itu bukan menerima berkat-berkat seperti itu. Ia orang sederhana dan tidak kemudian jadi mempunyai rumah bagus dan uang yang banyak, namun malah akan mengalami pergumulan besar dan tidak biasa. Maria memang bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Kemudian malaikat menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan disebut kudus, anak Allah. Kemudian oleh kuasa dari roh itu Maria menerima karunia itu dengan taat dan berserah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Naungan kuasa Allah yang Maha Tinggi memampukan Maria menjalani semua fase dalam hidupnya sebagai ibu dari bayi istimewa itu. Bahkan Maria menyanyikan nyanyian pujian di Lukas 1 ayat 46-55. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, dan menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Mulai pergumulan dari mengandung dan melahirkan serta berpindah untuk menyelamatkan bayi Yesus dari pembunuhan yang dirancangkan Herodes sampai harus menyaksikan kematiannya di kayu salib. Keistimewaan bayi kudus yang disebut anak Allah itu dirasakan dan disimpan di dalam hatinya. Karena tidak akan mudah menceritakannya kepada siapapun. Mereka tidak akan mengerti dan percaya semudah itu jika bukan oleh Roh Kudus. Ketika Tuhan mengaruniakan tugas panggilannya bagi kita, mari kita juga menerimanya dengan taat dan setia seperti Maria. Karena seperti Maria dikaruniakan tugas, tidak sampai di situ saja. Roh Kudus akan turun atas kita dengan kuasa yang Maha Tinggi, akan menaungi kita untuk menyelesaikannya sampai akhir. Tugas apa yang Tuhan karuniakan kepada kita? Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bentuk dan macam karunia-Nya bisa berbeda, tapi untuk satu tujuan, yaitu menjadi saksi Kristus di seluruh dunia. Dalam segala segi hidup kita harus menunjukkan diri kita sebagai saksi Kristus untuk membawa orang-orang percaya Yesus dan diselamatkan. Jaga hati dan jiwa kita dengan tetap berdoa, membaca dan melakukan firman, agar kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi kita, sehingga kita mampu taat dan setia, serta berkenan bagi Allah. Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk menerima setiap tugas yang Tuhan berikan bagi kami, yang Tuhan karuniakan bagi kami. Tolong kami Bapa untuk kami percaya bahwa ketika Tuhan percayakan, maka Tuhan akan menyertai. Kiranya kuasa yang dari Allah yang Maha Tinggi itu menaungi kami, menolong kami untuk dapat menjalaninya, menyelesaikannya sampai akhir dan berkenan bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.